Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dimas Sultanil Mahmud, mahasiswa BKI semester 5 kelas C. Tentunya gue di sini bakal kayak seperti biasanya bikin video buat menjelaskan tentang tugas-tugas yang sudah dipelajari kemarin di kelas, yaitu tentang film dokumenter. Dan kemarin ketika di kelas itu menjelaskan tentang film dokumenter observasional dan partisipatori. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, buat kalian yang belum tahu apa itu film dokumenter observasional dan partisipatori, lu harus dengar penjelasan gue, oke? Langsung aja ya. Film dokumenter gaya observasional itu film dokumenter yang dengan gaya yang menekankan kepada ketertiban subjek secara langsung. Jadi film dokumenter gaya observasional itu adalah sebuah film yang menekankan kepada keterlibatan gaya subjek secara langsung pada kehidupan sehari-hari dan momen spontan yang tidak terulang. Kenapa? Supaya yang memberikan kesan natural itu seperti apa adanya. Jadi buat teman-teman semua, gaya observasional itu jadi kita menyatakan secara langsung dengan lugas apa adanya ke si subjek ini. Kita langsung menjelaskan tentang apa yang akan kita filmkan itu dengan apa adanya. Kemudian tujuan dari pengerahan sutradara untuk terlibat di pembuatan film itu turut terekam untuk mendukung penemuan jawaban dari keraguan-keraguannya. Jadi di film gaya observasional ini sutradara juga bisa ikut ke film tersebut. Sutradara hal ini sejalan dengan Michael tahun 2014 tentang film partisipatori. Sutradara bisa berbagi keraguan yang ditemukan dan aspek dalam proses pembuatan film untuk penonton. Itu kata Michael waktu di tahun 2014. Nah, kemudian penyutradaraan film dokumenter gaya observasional dan partisipatori ini itu penyutradaraan observasional, proses yang dilakukan dalam membangun pendekatan observasional dalam film dokumenter ini ada beberapa caranya yang harus dilakukan oleh penulis. Antara lain seperti membangun pendekatan kepada narasumber, mengumpulkan kejadian-kejadian, membuat wawancara tak berstruktur, mengarahkan kamera pada subjek, menampilkan keintiman agar antar subjek dan penonton. Terus kejadian yang direkam juga secara spontan dan natural tanpa ada tambahan atau pengurangan atau editan apapun itu. Jadi kemudian yang ketujuh, pembabakan dalam film menggunakan elemen yang berhasil direkam. Terus yang kedelapan itu informasi yang disusun dalam film dokumenter observasional harus secara dinamis. Kemudian yang kesembilan, memberi kesempatan penonton untuk menyusun logikanya. Itu penyutradaraan dalam film dokumenter gaya observasional dan partisipatori. Jadi buat teman-teman yang mau bikin film dokumenter gaya observasional dan partisipatori ini, cara-caranya seperti itu. Nanti tolong didengarkan dengan jelas lagi supaya kita paham, oke? Kemudian penyutradaraan gaya partisipatori itu seperti film Kutukan di Tanah Ngarai dengan durasi 28 menit 24 detik yang disutradarai oleh Muhammad Nur Palah. Film ini bercerita tentang komunitas Tobalo yang mengalami diskriminasi di masyarakat.
Film dokumenter ini juga menggunakan gaya dokumenter partisipatori dalam penyutradaannya. Sutradara juga terlibat langsung di dalam film tersebut. Jadi buat teman-teman, itu adalah penjelasan tentang film dokumenter gaya observasional dan partisipatori. Jadi buat teman-teman yang mau bikin film dokumenter gaya tersebut, silahkan aja untuk tahu biar tahu caranya seperti apa. Lu harus tonton video gue, oke? Mungkin itu aja dari gue Dimas Sultanil Mahmud. Cukup segini untuk pertemuan kali ini. Kita bakal lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.